semaksimal apapun kita menghabiskan supaya kita tidak nyesal nanti di akhirat, Rasul menyampaikan kepada kita semua orang yang ada di akhirat pasti nyesal. Oh iya ya. Mau dia masuk neraka, mau dia masuk surga. Masya Allah. Orang-orang yang masuk neraka, dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan orang-orang yang masuk surga akan menyesal dengan apa yang tidak dia lakukan. Itu udah pasti. Artinya contoh ya, andai pun kita masuk ke surganya Allah, Amin, andaikan, amin ya, amin. kita akan senantiasa, wah Mas Abdur di atas nih. Coba dulu aku kayak Mas Abdur. Mas Abdur juga ngeliat ke atas juga. Lalu kemudian bilang, coba aku beramal sesuatu yang aku nggak amalkan di dunia. Semua orang pasti akan nyesel sih. Artinya ya better menyesal ketika kita di surga daripada kita menyesal ketika di neraka kan. Kalau di neraka menyesal akan apa yang dia lakukan, dia sudah berbuat ini, andaikan aku nggak begini, andaikan dulu aku mendengarkan peringatan, andaikan dulu aku terus kemudian ikut Rasulullah dan seterusnya. Tapi orang-orang di surga juga pasti menyesal. Tapi bukan berarti lantas ya udahlah kalau gitu sekalian gak usah lah. Enggak. Maksudnya adalah tidak ada batas untuk kebaikan. Tapi senantiasa ada batas untuk keburukan sebenarnya. Itu yang pengen dikasih tahu kepada kita. Artinya kalau kamu berbuat buruk, kamu bisa sebenarnya untuk melakukan sedikit hal yang menyelamatkanmu daripada keburukan itu. Tapi kalau kebaikan tuh kayak nggak ada batasnya. Ya. Gitu maksudnya. Itu yang pengen dikasih tahu. Nah, itu adalah jawaban yang kedua. Kalau jawaban yang pertama, kita berandai-andai ya. Ada temanku yang berandai-andai, termasuk aku juga berandai-andai. Aku sering banget berandai-andai. Andai aku masuk SMP dengan pemikiranku seperti sekarang. Iya. Entah kayak apa tuh buat tuh sekolah tuh. Iya. Jago kita satu, bukan satu sekolah, satu kota. Betul. Satu provinsi bahkan. Bener. Andaikan. Tapi kalau kita berandai-andai yang paling happy ya, andaikan kita hidup di zaman Rasulullah. Iya kan? Masya Allah. Tapi pertanyaannya, Bang, coba pikir ya. Jamin nggak sih kalau kita hidup di zaman Rasulullah nih, kita bukan memihak kepada Abu Lahab nih, ya kan? Kan bisa jadi kita memihak pada Abu Lahab kan? Iya. Artinya menurutku sih ya udahlah, itu membawaku pada satu pemikiran, alhamdulillah atas semua hal yang Allah sampaikan pada kita sekarang. Kenapa? Karena kita sekarang beriman pada Allah, walaupun dengan keterbatasan kita, baru 18 tahun baru beriman gitu kan ya. Baru mungkin kalau misalnya Bang Abdur merasa dulu coba aku belajar fisika, setidaknya sekarang sudah ngerti fisika gitu kan ya, setidaknya. Artinya memang bisa kita berandai-andai, tapi kita bersyukur dulu. Yang kedua, setelah kita bersyukur, kita berpikir gimana caranya. Sebenarnya bisa loh untuk kita seolah-olah kita punya jadi SMP tapi kita punya pemikiran seperti sekarang, yaitu dengan apa? Mengkader. Itulah kenapa orang-orang ketika berbicara tentang dakwah, dia berbicara tentang bagaimana mengkader orang, bagaimana menumpahkan pikiran kita yang sekarang pada bentuk yang lebih mudah, investasi masa depan. Seperti begitu juga orang ketika berpikir, andaikan aku hidup di zaman Rasulullah, gitu kan ya. Maka itu bisa kita lawan sekarang juga.